Menentukan akar penyebab masalah root cause analysis. Konsep dasar root cause analysis. Pengertian root cause analysis. Root cause analysis atau RCA adalah metode analisis yang bertujuan menemukan penyebab utama dari suatu masalah. Dalam manajemen mutu, seringkali organisasi hanya fokus pada gejala yang terlihat, misalnya produk cacat, keterlambatan pengiriman, atau mesin berhenti. Namun, gejala hanyalah akibat permukaan dari masalah yang lebih dalam. Jika perusahaan hanya memperbaiki gejala, maka masalah yang sama akan muncul kembali di kemudian hari. Tujuan utama root cause analysis. Tujuan utama dari RCA adalah mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu masalah, bukan mencari kambing hitam. Fokus RCA bukan pada individu, melainkan pada proses, sistem, dan lingkungan kerja yang memungkinkan masalah terjadi. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan menjadi lebih objektif, adil, dan berkelanjutan. Manfaat RCA dalam organisasi. Mengurangi pemborosan masalah yang sama tidak lagi berulang sehingga biaya, waktu, dan sumber daya lebih efisien, meningkatkan kualitas produk dan layanan karena kesalahan atau cacat dapat dicegah sebelum sampai ke pelanggan, membangun budaya perbaikan berkelanjutan continuous improvement. Setiap masalah dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar kesalahan individu. Karakteristik RCA yang baik. Pertama, berbasis data dan bukti, bukan asumsi. Analisis dilakukan dengan fakta lapangan, bukan dugaan. 2. Dilakukan secara sistematis dengan metode terstruktur, misalnya menggunakan teknik 5 whys, diagram fishbone, atau Pareto. 3. Melibatkan tim lintas fungsi. Masalah biasanya bersifat multidisiplin, sehingga analisis harus melibatkan departemen terkait, bukan hanya satu pihak. Kesalahan umum tanpa RCA. Pertama, solusi cepat tanpa analisis quick fix. Contoh, mesin rusak langsung ganti spare part, tanpa mencari tahu mengapa rusak berulang kali. 2. Menyalahkan individu, padahal masalah biasanya terjadi karena sistem kerja atau prosedur yang tidak efektif. 3. Tidak melakukan tindak lanjut. Perbaikan dilakukan sekali, tetapi tidak dievaluasi atau dipantau, sehingga masalah muncul lagi. Peran RCA dalam Quality Management System. Dalam Quality Management System, root cause analysis memegang peran yang sangat penting sebagai alat untuk memastikan efektivitas dari corrective action dan preventive action. Kedua istilah ini merupakan elemen utama dalam standar manajemen mutu, seperti ISO 9001, yang menekankan bahwa organisasi tidak hanya harus mampu memperbaiki masalah ketika terjadi, tetapi juga mencegah agar masalah yang sama tidak terulang. Corrective action adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah masalah teridentifikasi, dengan tujuan menghilangkan penyebab agar masalah tidak terjadi lagi. Preventive action adalah langkah pencegahan yang dilakukan sebelum masalah muncul, dengan mengidentifikasi potensi penyebab sejak dini. Tanpa RCA, C dan P seringkali tidak efektif. Banyak organisasi terjebak pada tindakan pemadam kebakaran yang hanya memperbaiki gejala masalah. Contohnya, jika ada produk cacat, mereka hanya memperbaiki produk tersebut atau mengganti mesin yang rusak, tanpa menyelidiki lebih jauh penyebab dasarnya. Akibatnya, masalah yang sama akan muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Mengapa RCA penting dalam QMS? Pertama, menentukan titik perbaikan yang tepat. Dalam sebuah organisasi, masalah dapat muncul dari berbagai sumber, mulai dari manusia, mesin, material, metode kerja, hingga lingkungan. Tanpa analisis yang tepat, seringkali manajemen hanya menebak-nebak penyebab dan melakukan perbaikan yang tidak sesuai sasaran. Akibatnya, masalah tetap muncul kembali walaupun sudah dilakukan tindakan perbaikan. Dengan RCA, organisasi dapat mengidentifikasi akar penyebab yang sebenarnya. Misalnya, ketika terjadi produk cacat, RCA membantu mengungkap apakah masalah timbul karena mesin yang EUS, bahan baku yang tidak sesuai standar, atau metode kerja yang tidak jelas. Dengan mengetahui sumber permasalahan yang tepat, perbaikan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, meningkatkan efektivitas corrective action.
Corrective action adalah bagian penting dalam QMS, namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan analisis akar masalah. Tanpa RCA, tindakan korektif biasanya hanya bersifat sementara, sekadar memperbaiki dampak yang terlihat. Misalnya, jika mesin sering berhenti mendadak, solusi cepat mungkin hanya memperbaiki atau mengganti spare part yang rusak. Tetapi dengan RCA, organisasi bisa menemukan bahwa akar masalah sebenarnya adalah kurangnya jadwal preventive maintenance atau pelatihan operator yang tidak memadai. Dengan demikian, corrective action yang diambil benar-benar menghilangkan penyebab utama, bukan hanya memperbaiki efek di permukaan. Hal ini menjamin masalah yang sama tidak akan terulang. Ketiga, mendukung preventive action. Preventive action adalah upaya mencegah potensi masalah sebelum terjadi. Disinilah RCA memberikan nilai tambah yang sangat besar. Dari hasil RCA terhadap masalah yang sudah muncul, organisasi dapat menemukan pola atau potensi kelemahan sistem yang mungkin akan menimbulkan masalah lain di masa depan. Contohnya, jika RCA menemukan bahwa cacat produk terjadi akibat spesifikasi material yang tidak jelas, maka preventive action yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sistem pengendalian kualitas pemasok, menambahkan standar spesifikasi tertulis yang lebih detail, atau meningkatkan proses audit supplier. Dengan begitu, masalah serupa tidak akan terjadi lagi, bahkan bisa dicegah sebelum muncul. Keempat, mendorong budaya continuous improvement. Salah satu prinsip utama dalam QMS adalah perbaikan berkelanjutan continuous improvement. RCA mendorong budaya ini karena setiap masalah yang muncul dipandang bukan sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem. Dengan begitu, organisasi tidak terjebak dalam budaya menyalahkan orang blaming culture, melainkan membangun budaya belajar learning culture. Ketika RCA dilakukan secara konsisten, organisasi terbiasa untuk mengambil keputusan berbasis data, melakukan analisis mendalam, dan mencari solusi jangka panjang. Hasilnya, kualitas produk meningkat, kepuasan pelanggan lebih terjaga, dan kinerja organisasi menjadi lebih stabil. Contoh penerapan RCA dalam QMS. Misalnya, sebuah perusahaan menemukan cacat produk pada tahap inspeksi akhir. Tanpa RCA, solusi yang diambil mungkin hanya sebatas mengganti produk cacat atau memperbaiki hasil akhir. Namun, dengan RCA, organisasi bisa menemukan bahwa cacat terjadi karena mesin tidak terkalibrasi dengan baik, atau karena material dari pemasok tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan karena instruksi kerja operator kurang jelas. Peran RCA dalam continuous improvement. RCA menjadi salah satu fondasi penting dalam perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tanpa RCA, organisasi hanya akan berputar dalam siklus masalah yang sama, tetapi dengan RCA, organisasi mampu memutus siklus tersebut dan melangkah ke tingkat kualitas yang lebih tinggi. Macam-macam langkah sistematis root cause analysis. Pertama, identifikasi masalah. Tahap pertama dalam RCA adalah memastikan masalah yang terjadi benar-benar terdefinisi dengan jelas. Seringkali, organisasi hanya menyebutkan masalah secara umum, seperti produk sering bermasalah atau mesin sering rusak. Padahal, deskripsi seperti ini terlalu luas dan tidak bisa dijadikan dasar analisis. Identifikasi masalah yang baik harus spesifik, terukur, dan berbasis data. Misalnya, produk gagal uji kebocoran sebanyak 10% dalam 1 minggu terakhir. Mesin injeksi plastik berhenti mendadak sebanyak 3 kali dalam 2 hari. Dengan identifikasi yang tepat, tim dapat fokus pada masalah nyata, bukan sekadar asumsi. Kedua, analisis penyebab. Setelah masalah terdefinisi dengan jelas, tahap berikutnya adalah mencari penyebab. Pada tahap ini, berbagai metode RCA digunakan, seperti 5 whys mengajukan pertanyaan mengapa berulang kali untuk menggali hingga akar masalah. Fishbone diagram Ishikawa mengelompokkan penyebab dalam kategori man, machine, method, material, measurement, environment.
Pareto analisis menentukan prioritas masalah berdasarkan prinsip 80/20, 20% penyebab menimbulkan 80% masalah. Analisis ini harus dilakukan secara kolaboratif dengan tim lintas fungsi, karena masalah dalam organisasi jarang hanya disebabkan oleh satu departemen saja. Ketiga, tentukan solusi. Setelah akar masalah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menentukan solusi yang tepat. Solusi yang baik adalah solusi yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar memperbaiki gejala, realistis dan dapat diterapkan dalam kondisi organisasi, mencegah masalah muncul kembali di masa depan. Contohnya, jika masalah muncul karena mesin tidak presisi akibat kurangnya perawatan, solusi bukan sekadar memperbaiki mesin yang rusak, tetapi juga menetapkan jadwal preventive maintenance. Jika masalah terjadi karena prosedur kerja tidak jelas, maka solusinya adalah membuat shop yang terstandar dan melatih operator. Keempat, evaluasi hasil. Langkah terakhir dalam RCA adalah mengevaluasi apakah solusi yang sudah diterapkan benar-benar efektif. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan, melihat apakah masalah yang sama masih muncul atau sudah hilang, mengidentifikasi dampak tambahan yang mungkin terjadi, baik positif maupun negatif. Jika masalah belum terselesaikan, maka proses RCA perlu diulang dengan analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, organisasi memastikan bahwa setiap tindakan perbaikan benar-benar memberi hasil yang nyata. Penyusunan laporan RCA. Laporan Root Cause Analysis RCA merupakan dokumen resmi yang menyajikan proses analisis masalah secara menyeluruh beserta hasil dan rekomendasi tindak lanjutnya. Laporan ini bukan hanya sebagai catatan internal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara tim pelaksana dengan manajemen, auditor, maupun pihak lain yang berkepentingan. Sebuah laporan RCA yang baik harus sistematis, jelas, dan berbasis data, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang membaca. Berikut adalah elemen-elemen penting yang umumnya harus dicantumkan dalam laporan RCA. Pertama, deskripsi masalah. Menjelaskan masalah yang terjadi secara spesifik, faktual, dan terukur. Deskripsi harus menjawab pertanyaan, apa masalahnya, kapan terjadi, seberapa besar dampaknya. Contoh, sebanyak 10% produk gagal dalam uji kebocoran pada periode Juli tahun 2025, menyebabkan keterlambatan pengiriman ke pelanggan. Kedua, latar belakang dan dampak. Menjelaskan konteks mengapa masalah ini penting untuk dianalisis. Bagian ini menggambarkan risiko yang ditimbulkan, baik terhadap kualitas produk, biaya produksi, kepuasan pelanggan, maupun reputasi perusahaan. Ketiga, data pendukung. Menyajikan bukti nyata yang relevan dengan masalah, seperti hasil inspeksi, laporan produksi, catatan perawatan mesin, data kualitas, atau testimoni pelanggan. Data ini memastikan laporan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi memiliki dasar analitis yang kuat. Keempat, alat RCA yang digunakan. Menuliskan metode analisis yang dipakai, misalnya 5 whys, diagram Fishbone-Ishikawa, atau Pareto analisis. Bagian ini menunjukkan transparansi proses analisis dan membantu pembaca memahami cara tim sampai pada kesimpulan. Kelima, akar penyebab yang ditemukan. Menguraikan penyebab mendasar dari masalah, bukan hanya gejala permukaannya, misalnya, gejala, produk bocor pada pengujian, akar penyebab, mesin sealing tidak dikalibrasi secara rutin karena tidak ada jadwal maintenance preventif. Keenam, rekomendasi tindakan perbaikan. Mencantumkan langkah-langkah korektif yang diusulkan untuk mengatasi akar penyebab. Rekomendasi harus realistis, terukur, serta menyebutkan siapa yang bertanggung jawab dan kapan harus diselesaikan. Ketujuh, kesimpulan dan tindak lanjut. Ringkasan singkat tentang hasil RCA serta rencana monitoring setelah tindakan dilakukan. Bagian ini penting untuk memastikan bahwa solusi benar-benar efektif dalam mencegah masalah berulang. Studi kasus mini RCA individu.
Untuk memastikan peserta benar-benar memahami konsep root cause analysis RCA, tidak cukup hanya dengan mempelajari teori. Oleh karena itu, sesi ini dirancang dalam bentuk latihan studi kasus mini secara individu. Tujuannya agar setiap peserta mampu menerapkan metode RCA secara langsung pada permasalahan yang sederhana namun relevan dengan situasi nyata di lapangan. Deskripsi aktivitas. Dengan kasus ini, peserta diminta mengidentifikasi masalah dengan jelas, memastikan masalah dirumuskan spesifik dan terukur, menggunakan metode 5 whys, menggali akar penyebab dengan mengajukan pertanyaan mengapa secara bertahap hingga ditemukan penyebab mendasar, membuat fishbone diagram mengelompokkan penyebab ke dalam kategori 5M: man, machine, method, material, measurement, atau ditambah environment bila relevan. Menentukan akar penyebab utama, memilih faktor yang paling berpengaruh dan dapat ditindaklanjuti. Mengusulkan solusi sederhana. Solusi harus sesuai dengan akar masalah, bukan hanya menutup gejala. Tujuan latihan studi kasus: meningkatkan pemahaman praktis peserta, tidak hanya hafal teori RCA, tetapi benar-benar bisa menggunakannya, membangun pola pikir analitis, melatih peserta berpikir sistematis, dari gejala ke akar masalah, melatih kemampuan dokumentasi. Peserta belajar menuliskan hasil analisis RCA dalam format yang terstruktur, mengembangkan keterampilan problem solving individu sebelum bekerja dalam tim. Peserta dilatih untuk berpikir kritis secara mandiri. Manfaat latihan RCA individu: memberikan pengalaman langsung bagaimana teori diterapkan, membantu peserta menemukan kesalahan umum dalam analisis, misalnya berhenti di gejala, bukan akar penyebab, menjadi bekal sebelum peserta melanjutkan ke studi kasus tim sesi lanjutan, membiasakan peserta untuk disiplin menggunakan alat analisis mutu, bukan hanya intuisi atau asumsi.